Pemirsa, menjelang berakhirnya bulan Juli 2024, bermacam peristiwa terkini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya berhasil mencuri atensi bahkan membuat riuh dunia maya. Mulai dari aksi orang tua yang nekat gembok sekolah dan membuat ribuan pelajar terlantar, hingga momen memilukan ketika seorang ayah ditinggal putri tercinta, semua telah terangkum dalam sederet peristiwa terkini berikut ini. Peristiwa kebakaran hebat dilaporkan terjadi di Sekolah Dasar Negeri Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Selasa 23 Juli 2024 sekitar pukul 12 siang. Rekaman video yang tersebar di sosial media menunjukkan si Jago Merah tampak mengamuk hebat dan dengan cepat melahap habis bangunan sekolah tersebut. Kepulan asap hitam pun tampak membumbung dari lokasi kejadian dan dapat terlihat dari kejauhan. Hingga kabar ini diturunkan, belum diketahui pasti sebab apa yang mendasari musibah itu terjadi. Namun menindaklanjuti peristiwa tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta telah menurunkan 17 unit mobil damkar beserta 85 personil untuk memadamkan api tersebut. Ribuan pelajar SMA Negeri 1 Tambun Utara yang berada di Jalan H. Nausan, Desa Siamur, tampak terlunta-lunta tak tentu arah di jalanan. Sekolah mereka dikunci oleh oknum orang tua murid yang merasa marah lantaran anaknya tak diterima di sekolah tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Senin 22 Juli 2024 ini tentu saja membuat ribuan pelajar tersebut bingung dan hanya bisa menunggu di sepanjang jalan depan sekolah. Dilaporkan ada sekitar 70 calon siswa yang tak diterima di sekolah tersebut karena kuota yang sudah penuh. Tapi orang tua siswa ini justru mendesak pihak sekolah untuk membuka kelas baru. Namun lantaran dirasa menyalahi aturan, pihak sekolah menolak pun hal tersebut. Hingga timbullah aksi protes tersebut. Ribuan siswa tersebut akhirnya masuk ke dalam sekolah setelah pihak sekolah membuka paksa gembok menggunakan gergaji besi. Lagi-lagi berulah, rombongan pemuda tak bertanggung jawab kembali meresahkan warga berkat aksi konvoinya yang menutup akses jalan pada Senin 22 Juli 2024. Menindaklanjuti aksi tersebut, pihak kepolisian pun mengingatkan agar rombongan pemuda pendekar silat itu tak sampai menutup akses jalan. Namun bukannya menanggapi dengan baik, pemuda-pemuda itu justru mengamuk, bahkan nekat mengeroyok polisi dan melempari mobil patroli. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah anggota polisi pun dilaporkan menderita luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Viral di sosial media, momen menyayat hati ketika seorang ayah harus menerima kenyataan bahwa putri tercintanya sudah kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Dalam rekaman tersebut, pria berkaos hitam yang tak lain adalah seorang ayah itu tampak berlari menuju rumahnya yang sudah ramai. Usai dikabari bahwa putrinya meninggal dunia. Mungkinkah. Mendapati jasad sang putri yang tak lagi bernyawa, pria itu pun tampak menangis dan nyaris tak sadarkan diri. Tentu saja momen tersebut berhasil membuat para pelayat dan warganet yang menyaksikan dari layar kaca ikut tak kuat menahan air mata. Pemirsa, beragam tragedi ledakan yang tiba-tiba terjadi tanpa diduga tidak jarang menghadirkan suasana mencekam, terutama bagi korban-korban yang berada di lokasi kejadian maupun warganet yang menyaksikan peristiwa tersebut dari layar kaca. Tragisnya, ledakan-ledakan tersebut seringkali meninggalkan efek yang buruk, mulai dari insiden kebakaran hingga mengancam nyawa manusia di sekitar lokasi kejadian. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum sederet momen tragis ketika tragedi ledakan terjadi di berbagai penjuru dunia.
Kendaraan listrik memang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dari polusi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Meski begitu, kendaraan listrik seringkali juga membawa insiden fatal, seperti ledakan yang tak jarang disebabkan oleh kerusakan baterai. Seperti yang terjadi dalam video berikut ini. Ledakan tidak terduga yang terjadi dalam video berikut ini diduga disebabkan oleh baterai skuter yang mengalami korsleting. Dalam peristiwa tersebut, mulanya sebuah skuter yang terparkir di sisi jalan tampak mengepulkan asap secara mendadak. Kemudian meledak hingga menimbulkan percikan api yang mengerikan. Mirisnya, kala peristiwa itu terjadi, seorang pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut diduga ikut terluka karena terkena sambaran api yang tak terduga-duga. Tepat di halaman belakang sebuah rumah, tampak seorang wanita diduga pemilik rumah tengah disibukkan dengan menyapu area tersebut, sembari menunggu masakan olahannya di pressure cooker matang. Namun tak diketahui pasti apa yang terjadi. Tiba-tiba pressure cooker itu meledak hingga membuat nyaris seisi dapur hancur berantakan. Mendapati peristiwa yang tak terduga itu, wanita itu pun sontak mematung di tempatnya berdiri, seakan berusaha mencerna kondisi membingungkan di depan matanya. Benar-benar tragis. Seorang pria berusia 21 tahun asal Turki yang berprofesi sebagai mekanik ini mulanya terlihat fokus memperbaiki ban traktor di depannya bersama sejumlah rekannya yang lain. Namun tragedi memang bisa terjadi kapan saja. Tanpa diduga, ban traktor yang memiliki ukuran sangat besar itu tiba-tiba meledak dan membuat mekanik yang ada di sisinya seketika terpental. Meski sekilas tampak mengerikan, beruntung pria itu dikabarkan selamat meski sempat mengalami luka-luka. Berbagai momen menggembirakan mulai dari berwisata alam hingga menjajal bermacam wahana ekstrim yang ada di taman hiburan. Tentu bisa menjadi metode dalam lepas penat yang kerap hinggap dalam diri manusia. Namun sayangnya di kehidupan yang serba tak pasti ini, momen yang dirasa dapat menghadirkan puncak kegembiraan dalam sekejap bisa tiba-tiba berubah mencekam, dikala tragedi tak terduga datang tanpa aba-aba. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum sederet peristiwa di luar dugaan yang mengubah suasana gembira menjadi kegetiran dalam tayangan berikut ini. Benar-benar bikin ngeri. Seorang wanita yang mulanya tengah menikmati waktu liburan di tempat wisata alam air terjun ini mendadak tergelincir dan terjatuh dari atas bebatuan yang semula dipijakinya. Kala peristiwa itu terjadi, wanita malang itu agaknya sempat berpegangan pada sisi batu. Namun karena batu tersebut cukup licin, pegangan pun lantas terlepas dan membuatnya berakhir jatuh bebas ke dalam sungai. Untungnya wanita itu tak terbawa arus dan berhasil menyelamatkan diri dari bahaya yang nyaris terjadi di depan mata. Definisi nekat, di sebuah wahana sirkus, seorang pria yang tak lain adalah pawang ular mulanya terlihat percaya diri bermain-main dengan seekor ular piton. Demi menghadirkan pertunjukan yang semakin menarik, pria itu pun nekat melilitkan ular piton itu ke lehernya sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, ular piton memiliki kekuatan yang luar biasa pada lilitannya. Benar saja, tak berselang lama pria itu justru terjatuh tak sadarkan diri akibat lilitan sang piton yang tentu membuatnya tercekik dan kesulitan bernapas. Di sebuah taman bermain pada malam hari, sekelompok pemuda dalam video berikut ini mulanya tampak begitu excited menaiki sebuah wahana ekstrim di mana sang penumpang akan dibawa terbang ke atas dan dihempaskan ke bawah dengan kecepatan tinggi.
Namun naas, tak lama usai wahana ekstrim itu melaju ke atas, seorang penumpang yang diduga adalah salah satu pemuda tersebut mendadak jatuh dari ketinggian ekstrim sang wahana, menghantam permukaan tanah. Dilaporkan, insiden mengerikan itu terjadi akibat berat badan sang penumpang yang melebihi batas aman. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Hai baby, masih kering, pantas pules. Karena kami Sweetie, popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone, pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Luar biasa. Ia bisa seperti ini karena ia suka mengamati. Ia suka mengamati karena akalnya cerdas. Akal cerdas karena tidur nyenyak dan pencernaan baik. Ini karena stimulasi dan nutrisi optimal. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6. Dukung pencernaan baik, bantu akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa berawal dari dalam. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Kamu bisa nggak pol-polan beli paket kayak gini? Aku bisa pol-polan jaga badan. Bisa gini nggak? Bisa gini nggak? Aku bisa pol kayak gini. Nih. Jadi dari tadi kita Pol-polan pakai My My Telkomsel. Telkomsel. Kini makin pol fiturnya, Nyatu layanannya. mudah pakainya. Buat semua, apapun providernya. My Telkomsel. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Crispy dan juicy ayam McD. Terasa lebih puasnya. IQOS, stay curious. Ngesleng malam minggu. 3 hari lagi, CCTV. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Kafe. Lufthab. Nescafe. Lasa ala kafe. Petasan dan kembang api seringkali digunakan untuk memeriahkan sebuah perayaan besar. Mulai dari penutupan sebuah acara yang digelar secara akbar maupun sering kita lihat dalam perayaan Tahun Baru. Tapi ternyata beberapa pabrik kembang api justru malah menjadi bencana karena alami ledakan dan menyebabkan kekacauan. Ini dia Spektatri, pabrik kembang api meledak dan api berkobar hebat.
Di urutan ketiga, ledakan pabrik kembang api maupun petasan yang begitu dahsyat pernah terjadi di Thailand. Diketahui terjadi pada 17 Januari 2024 lalu. Pabrik di kota Salakau, Provinsi Suphanburi kemudian terbakar hebat. Diketahui menurut dokumentasi yang terlihat, awalnya kebakaran melanda pada pukul 15 sore. Namun, belum diketahui sampai saat ini mengapa bisa terjadi ledakan di pabrik tersebut. Menurut keterangan pihak kepolisian, total 23 orang dinyatakan tewas dari peristiwa naas tersebut. Di urutan kedua, bencana yang pernah terjadi dan begitu dahsyat juga terjadi di NCD, Belanda pada tahun 2000 silam. Diduga terjadi kesalahan saat proses produksi. Diketahui kejadian ini melanda pada 13 Mei 2000 silam. Padahal NCD dikenal sebagai pabrik kembang api paling aman di Eropa saat itu. Namun tiba-tiba ledakan terjadi. Diketahui 950 orang terluka, lalu 23 orang dinyatakan tewas dalam kejadian ini. Termasuk 4 personil pemadam kebakaran juga menjadi korban dari kejadian ini. Di urutan pertama, ada peristiwa ledakan pabrik kembang api di Mesa Redonda, Peru, terjadi pada Desember 2001 silam. Itu menjadi salah satu sejarah kelam ledakan pabrik kembang api yang menelan banyak korban jiwa. Diketahui ledakan yang terjadi di Mesa Redonda benar-benar dahsyat dan dikenal sebagai salah satu sejarah paling kelam ledakan pabrik kembang api. Dampak dari ledakan tersebut 290 orang tewas, 200 lainnya luka-luka, 320 orang tidak ditemukan, serta 4 kota besar hangus terkena dampak ledakan tersebut. Booster ignition. Pemirsa, dunia penerbangan telah lama memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia dan memberikan peluang tidak terbatas dalam berbagai aspek. Sayangnya, di balik segala aspek yang ditawarkan, tragedi-tragedi mengerikan seringkali terjadi dan menghantui dunia dirgantara. Lantas tragedi apa sajakah itu? Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum sejumlah momen mengerikan kecelakaan di atas ketinggian. Viral di sosial media, detik-detik menegangkan saat sebuah roket luar angkasa Tianglong 3 milik China dikabarkan tak sengaja lepas landas dan berakhir jatuh. Insiden mengerikan yang terjadi pada Minggu 30 Juni 2024 di kota Gongyi, Provinsi Henan, China ini kontan mengakibatkan ledakan besar di udara, hingga asap hitam pun mengepul di sepanjang langit yang cerah. Tentu saja momen mengerikan ini membuat sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian dilanda panik. Tak kalah mengerikan dari musibah jatuhnya roket di China. Sebuah helikopter berwarna putih yang tengah mengangkut sejumlah penumpang ini pun turut dilanda petaka, usai tanpa sengaja menabrak kabel listrik. Akibat tabrakan tersebut, helikopter itu pun lantas jatuh bebas ke atas permukaan tanah. Namun ajaibnya, semua penumpang dalam helikopter itu dikabarkan selamat. Niat hati hendak menjajal wahana para layang yang dapat menguji adrenalin, seorang wisatawan dalam rekaman ini justru menghadapi momen menegangkan. Saat para layang yang ditumpanginya bersama sang pemandu tak mampu terbang dengan sempurna dan berujung jatuh bebas dari ketinggian. Tak diketahui pasti apa yang membuat para layang itu gagal mengudara. Namun kuat dugaan perubahan laju angin hingga terjangan angin yang sangat kencanglah yang membuat insiden itu terjadi. Entah apa yang ada di benak sederet manusia berikut ini. Tak hanya memiliki nyali yang sangat besar, mereka juga dibekali dengan bakat luar biasa untuk menaklukkan berbagai hal-hal ekstrim yang menantang adrenalin.
Inilah deretan atraksi ekstrim yang harus dilakukan dengan perhitungan tepat versi Cafe Plus 62. Motorcross merupakan salah satu kegiatan ekstrim yang punya segudang bahaya, apalagi seperti yang dilakukan oleh sejumlah bikers berikut ini. Mereka menantang tebing tinggi dengan cara berusaha untuk memanjatnya. Tentu saja mereka semua harus sampai ke atas tebing setinggi belasan meter itu dengan mengendarai sepeda motor. Namun yang semakin menantang, yakni tebing itu memiliki bidang vertikal. Salah satu bikers berhasil membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Tancap gas dengan kecepatan tinggi, ia berhasil naik ke atas tebing dalam waktu yang sangat singkat. Seperti menantang gravitasi, bikers tersebut menyelesaikan tantangan maut yang bukan hanya butuh nyali, tapi juga presisi tingkat tinggi. Entah apa yang ada di benak pria satu ini, namun ia memilih untuk melakukan tantangan gila di hadapan banyak orang. Dengan sepedanya, ia melaju kencang dengan tujuan laut sebagai garis finishnya. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan sang pria nekat mengayuh sepedanya dengan kencang di jalur yang sangat sempit. Banyak orang berdiri di tepian memberikan sorak-sorai dan semangat untuknya. Sampai di ujung jalur, ia pun melompat tinggi dengan sepedanya sambil melakukan trik putaran. Kemudian terjun ke permukaan air dalam posisi semula. Saat pria itu terjun ke dalam air, semua orang pun langsung bersorak. Tak lama kemudian, ia muncul ke permukaan, menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Backflip menjadi salah satu gerakan akrobatik dengan tingkat kesulitan tinggi. Namun bayangkan jika hal tersebut dilakukan di atas jembatan tinggi. Aksi itulah yang ditunjukkan oleh pria berikut ini. Ia berdiri di tepian tiang jembatan yang terbentang di atas sungai. Yang paling mengejutkan, pria itu kemudian melakukan backflip dalam situasi yang sangat berbahaya. Luar biasanya, setelah melakukan backflip, ia berhasil mendarat dengan kedua kakinya dalam kondisi seimbang. Tentunya butuh perhitungan luar biasa karena meleset sedikit saja bukan tidak mungkin membuatnya terjun ke sungai. Setelah berhasil melakukan akrobat ekstrimnya, ia pun terlihat sangat senang. Tak menyangka bisa menyelesaikan tantangan yang sangat sulit tersebut. Bagi yang hidup di kota besar, mungkin tak bisa membayangkan seperti apa kehidupan masyarakat di desa-desa terpencil. Akses jalan yang rusak membuat mereka harus menempuh bahaya saat melakukan aktivitas. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Berikut mari menyusuri jejak ekstrim menuju desa-desa terpencil versi Cafe Plus 62. Aksi warga desa Waiharu, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat, Lampung, menerjang pantai menggunakan sepeda motor, sukses mencuri perhatian warganet. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan warga desa berboncengan membawa karung berisi bahan makanan, melintas di tepian pantai dengan ombak yang cukup ganas. Dalam keterangannya, mereka hendak pulang ke rumah setelah berbelanja dari pasar. Namun sayangnya, terjangan ombak berkali membuatnya kesulitan. Sebenarnya para warga tak ingin menempuh jalur berbahaya itu, namun terpaksa karena jalan utama mereka rusak. Sehingga setiap kali hendak pulang ke rumah harus berjibaku dengan ombak yang berbahaya. Desa Gulu yang berada di persimpangan kota Yan, Leshan, dan prefektur Liasan, China, dikenal sebagai desa salah satu paling ekstrim di dunia.
Bukan tanpa sebab, pasalnya rumah-rumah penduduknya berada di tebing vertikal dengan ketinggian hampir mencapai 2.000 meter. Sangat terpencil dan terpisah oleh tebing dan lembah. Para warga di sana hidup berdampingan dengan bahaya selama bertahun-tahun. Bayangkan, rumah mereka berada di tepian jurang yang sangat mencekam. Bahkan ada beberapa warga yang menyulap tebing-tebing kecil untuk dijadikan tempat tinggal. Pemandangannya pun sangat bikin bergidik. Untuk mencapai desa Gulu, harus terlebih dahulu melewati terowongan sepanjang 1.250 meter. Dahulu sebelum dibangun jalan, tangga batu yang curam dan sempit menjadi satu-satunya akses para warga untuk keluar masuk desa. Media sosial memang menyajikan banyak hal dan kita bisa menemukan apapun sebagai wujud kemudahan teknologi. Tapi terkadang apa yang terlihat di media sosial nyatanya tidak sepenuhnya sama di realitanya. Ini dia momen penuh gaya di Instagram tapi jauh berbeda dengan realitanya. Salah satu potret media sosial versus realita pernah viral, yakni pemandangan alam begitu indah di Curug Bubruk, Cimahi, Bandung. Pemandangan air terjun yang indah dikelilingi dedaunan dan pohon serta hijau sungguh begitu menyejukkan dan membuat suasana hati tenang. Tapi lain cerita ketika pengunjung yang satu ini coba datang. Wah, rupanya pengambilan video di momen pertama yakni terjadi ketika sedang musim penghujan, sehingga airnya yang mengalir terlihat deras. Tapi ketika sedang musim kemarau, rupanya aliran air terjun di curug tersebut benar-benar begitu sedikit, sehingga berbeda jauh dari yang viral sebelumnya. Sontak ini jadi pengalaman yang berharga untuk mencari tahu dulu kapan curug tersebut terlihat lebih indah. Sebuah momen tidak terduga ditampilkan oleh salah seorang influencer asal Jepang ketika mengunjungi hotel di Tokyo. Terlihat ia mengunggah momen berfoto ketika bangun tidur langsung bersinggungan dengan kaca hotel dan bersanding dengan gedung pencakar langit. Tapi ternyata ini dia realitanya. Ternyata sebenarnya yang bersebelahan dengan kaca hotel yakni tempat duduk yang mirip seperti ruang makan. Namun agar terlihat lebih estetik, didekorasi penuh kerepotan seperti ranjang benar-benar di sisi kaca. Alhasil ini menjadi bukti bahwa butuh perjuangan agar terlihat indah di media sosial. Momen media sosial begitu mengejutkan karena berbeda realitanya. Yakni ditunjukkan oleh seorang pengunjung di kawasan pegunungan Saint-Michel, Prancis. Terlihat tanah lapang penuh warna hijau dengan sungai kecil di sisinya, seakan begitu damai dan menyejukkan hati. Tapi ternyata ini dia realitanya. Tampak dari rekaman video yang viral, usut punya usut, ternyata aslinya kondisi di sisi utara Prancis tersebut hanya sedikit saja rumput hijaunya. Justru beberapa daratannya ternyata tertutupi oleh lumpur. Apalagi bila hujan baru saja melanda. Sontak, kondisi ini berbeda dengan yang ditunjukkan di media sosial. Lantas menjadi salah satu fakta yang mencengangkan. Pemirsa, sebuah bangunan bernama Panggung Krapiak yang berada di selatan Keraton Yogyakarta sejatinya mempunyai daya tarik tersendiri dalam garis imajiner Yogyakarta. Tetapi di balik daya tariknya yang memikat, bangunan bersejarah ini juga memiliki misteri tersendiri yang dipercaya ada berkat latar belakang sejarahnya yang penuh dengan teka-teki. Penasaran? Bersama Cafe Plus 62, malam ini kami akan mengajak pemirsa untuk menapaki jejak peninggalan Kerajaan Mataram dalam tayangan berikut ini. Panggung Krapiak atau Kandang Menjangan adalah salah satu bangunan bersejarah yang bisa ditemukan di bagian selatan Keraton Yogyakarta.
Bangunan ini memiliki bentuk ruangan menyerupai kubus dan telah dibangun sekitar tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Konon, Krapyak sendiri merupakan sebuah hutan yang menjadi habitat banyak satwa. Salah satunya adalah rusa atau menjangan. Maka itu bangunan ini pun dinamakan pula sebagai kandang menjangan. Namun hal yang menarik perhatian dari bangunan ini terdapat pada satu kursi yang berada tepat di tengah bangunan. Banyak orang pun bertanya-tanya kenapa kursi itu ada di sana. Usut punya usut, dulu kursi itu merupakan tempat duduk Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk beristirahat memantau hewan buruannya. Di balik keindahan arsitektur serta sejarahnya yang menarik, kandang menjangan pun menyimpan teka-teki mistis dan serangkai mitos yang ada di dalamnya. Konon pada tahun 1613, seorang kerabat keraton bernama Pangeran Pugar terbunuh oleh seekor rusa di wilayah tersebut. Maka itu untuk menghormati sang pangeran, Sri Sultan Hamengkubuwono I pun memerintahkan untuk membangun sebuah benteng di hutan. Benteng inilah yang dinamakan Panggung Krapyak yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat berburu rusa. Misteri lain yang tersimpan di balik bangunan ini juga sempat diceritakan oleh seorang warga Krapyak bernama Pujo Suwarsono. Dia mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika melintas di bundaran bangunan tersebut. Ketika itu dia mendapati mobil yang dikendarainya secara sadar terus berputar selama 3 kali tanpa berhenti. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1990 saat dia pulang bekerja di malam hari. Bukan hanya itu, dia pun melihat orang tua yang kala itu dikenalinya tinggal di sekitar Panggung Krapyak, seperti berjalan membungkuk menggendong seseorang pada tahun 1960-an. Kala itu wilayah tersebut masih dipenuhi oleh pepohonan randu alas yang membuat suasana pun kian mencekam. Pemirsa, aktivitas yang dilakukan makhluk astral seringkali berhasil menarik perhatian dan memicu rasa ingin tahu manusia tentang dimensi gaib serta keberadaan makhluk tak kasat mata. Meski menyandang predikat tak kasat mata, namun aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan ini seringkali mampu tertangkap mata manusia maupun lensa kamera, hingga membuat situasi seketika mencekam dan menegangkan. Ini kenapa, weh? Yok, Made. Lantas benarkah makhluk astral itu benar-benar ada? Mungkin sederet video yang telah terangkum dalam tayangan ini dapat menjadi jawabannya. Ini kenapa, weh? Seorang pemilik rumah asal London, Inggris ini pada mulanya merasa curiga jika rumah yang dia tempati ini dihuni oleh sosok tak kasat mata yang cukup sering mengganggunya. Untuk membuktikan kecurigaannya tersebut, ia pun berinisiatif memasang kamera pengawas di kawasan dapur rumahnya di malam hari. Benar saja, sekitar pukul 3.50 dini hari, kamera tersebut berhasil merekam detik-detik mencekam ketika sejumlah benda di dapur terlihat bergerak sendiri, seakan ada sosok tak kasat mata yang mengamuk dan membanting benda-benda di dapur dengan amat brutal. Gangguan gaib dari makhluk astral juga dirasakan oleh wanita dalam video berikut ini. Tepat di dapur rumahnya, saat ia seorang diri, tiba-tiba saja benda-benda di dapurnya bergerak-gerak sendiri, bahkan beberapa kali berjatuhan di atas lantai. Tentu saja peristiwa aneh tersebut lantas membuat wanita itu panik serta ketakutan. Di tengah situasi yang semakin mencekam, ia pun terdengar bertanya mengapa kamu melakukan hal itu pada sosok tak kasat mata tersebut. Sungguh bikin merinding. Tak diketahui pasti nyata atau tidak. Beberapa waktu lalu jagat maya sempat dihebohkan oleh video viral yang menunjukkan hal janggal,
di mana sebuah kursi roda yang diletakkan di lorong rumah sakit tampak bergerak sendiri. Perlahan tetapi pasti, kursi roda yang diduga telah diduduki makhluk gaib itu terlihat kian mendekat ke arah si perekam. Seakan tahu bahwa pergerakan gaibnya tengah diabadikan. Di malam gelap yang mencekam, sejumlah individu yang gemar menguji adrenalin seringkali nekat bermalam di lokasi penuh misteri, seperti hutan angker. Bukan sembarang hutan angker. Konon, di lokasi yang hendak dijelajahi oleh pria pemberani ini sempat terjadi peristiwa mistis, di mana seorang pemuda yang mulanya hendak pergi ke sungai tiba-tiba didorong oleh sosok tak kasat mata hingga seakan berpindah dimensi. Menurut pengakuannya, pemuda yang sempat hilang selama 3 hari itu melihat perkampungan gaib di hutan angker tersebut. Benarkah begitu? Untuk membuktikan keangkerannya, seorang pria pemberani berikut ini akan bersolo camping tepat di lokasi yang konon merupakan perkampungan gaib. Itu kayak ada yang ngedorong dia dari belakang gitu, dan tiba-tiba katanya gelap. Udah, dia hilang katanya. Dia mengaku kayak lihat kayak perkampungan gitu, banyak rumah-rumah kayak gitu. Saat tiba di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat bermalam, suasana hutan tampak masih terang dengan panorama asri yang menyejukkan mata. Namun di balik keindahan yang disuguhkan, mendadak tercium wangi yang berseliweran hingga membuat bulu kuduk merinding. Padahal di lokasi tersebut tampaknya tak ada tanaman bunga melati atau bunga kantil yang tumbuh. Dan ini aja gue pas datang ini bau wangi-wangi kayak lewat. Bukan. Sebelum hari mulai gelap ataupun hujan semakin lebat, tenda camping pun mulai didirikan. Namun sebelum itu, persiapan telah lebih dulu dilakukan dengan menebang beberapa tegakan rendah yang tumbuh di sekitar spot tersebut, agar tenda dapat berdiri dengan sempurna di permukaan yang datar. Solo camping yang dilakukan di lokasi penuh misteri seperti hutan angker ini tentu identik dengan hal-hal gaib. Tak jarang aktivitas ini justru menjadi momen uji nyali bagi pelakunya. Agaknya, hal itulah yang dirasakan oleh pria satu ini. Sedang lelapnya tertidur, pria itu tiba-tiba terbangun sekitar pukul 2 dini hari, lantaran mendengar suara aneh seperti teriakan yang begitu nyata. Tidak hanya sekali, suara teriakan misterius itu sempat terdengar berulang-ulang kali, bahkan kian kencang dan konstan, seakan suara itu berada di jarak dekat. Suara teriakan yang semakin kencang membuat pria itu penasaran. Dia pun mencoba memastikan dengan memberanikan diri keluar dari tenda. Berbekal alat penerang seadanya, pria itu pun mencoba mengarahkan lampu senter tersebut menuju pepohonan dan berharap akan menemukan jawaban dari pertanyaannya. Namun tanpa diduga, dia justru mendapati penampakan sosok mengerikan yang berdiri tepat di samping pohon yang disorotnya. Astagfirullahaladzim. Ditemani hawa dingin serta suara jangkrik yang saling bersahutan, suasana angker dan misterius pun semakin terbangun di lokasi solo camping tersebut. Siapapun yang datang ke sana pasti seketika akan merinding. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya.
Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Mams. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. RCTI Plus Super App, aplikasi super tanpa batas. Kini lebih banyak pilihan hiburan. Video Plus, nikmati ribuan konten. News Plus, update berita dari berbagai sumber terpercaya. Audio Plus, dengarkan konten audio pilihan. Hot Plus, upload videomu dan jadi tenar. Nikmatnya punya hiburan tanpa batas, RCTI Plus Super App. Satu aplikasi, semua hiburan. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Semakin sengit, 11 bintang menawan dihadirkan oleh Heri Susang, Tim Bunda Ino, dan Madam Ian. Desti Dita, Kiki, Lydia, Nabila. Dangdut bang. Benar. Tim Ayah Mansur dan Mama Iis. Laila, Kandi, Cindy, Siska, Fali, Wina. Dia nyanyi bener-bener pakai feel. Dipandu host terbaik Ramzi dan Rian Ibra. Duel bintang kontes Suara Bintang live di MNC TV. IQOS. Stay curious. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. IQOS. Stay curious. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Lebah-lebah raksasa merusak ketenangan sebuah desa. Big Movies Platinum, The Bloodthirsty Beast, malam ini jam 10:30 di GTV. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Mams. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Bapak akan kehilangan ingatannya. Masih inget ini, Pak?
Adi akan ada di panggung itu. Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Coba ini, coba itu, Anakku suka. Coba ini, bisa itu. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Baru Sarimi gelas ayam doer. Berani doer. Bumbu doernya bikin pedas. Berani cabai extra doer. Siapa takut? Coba doer. Sarimi gelas ayam doer. Cobain sekarang. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Coba ini, coba itu, Anakku suka. Coba ini, bisa itu. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Mau ke pesta tapi pet hair deh. Iya. Kan ada My Baby Kids 2-in-1 shampoo dengan provitamin B5 teruji klinis. Baru My Baby Kids 2-in-1 shampoo, nourish and moisturizing. Papri di mata. Dan soft and shiny. My Baby Kids 2-in-1 shampoo. Nanti bau matahari. Harumnya tahan lama. Rambut keren everyday. My Baby Kids. Cool kids, confident kids. My Baby Kids. Apakah pemirsa tahu bahwa sifat alami mayoritas hewan-hewan di dunia ketika bertahan diri adalah dengan menyerang? Nyatanya, hewan pun tidak memiliki pengendalian emosi seperti yang terdapat pada manusia. Karenanya, di beberapa kondisi, manusia perlu menjauhi hewan-hewan yang terlihat agresif. Karena jika tidak, maka berbagai resiko berbahaya akan datang. Seperti pada beberapa momen berikut ini. Serangan hewan secara tiba-tiba juga terjadi pada seisi rumah berikut ini, di mana ketika itu seluruh anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tengah rumah. Namun secara tiba-tiba, seekor sapi berwarna coklat muncul ke dalam rumah dan menyerang beberapa anggota keluarga hingga jatuh dan ketakutan. Mereka pun berupaya untuk menyelamatkan diri mereka dengan bersembunyi dan berlari ke arah sudut dalam rumah lainnya. Beberapa saat kemudian, sapi itu pun keluar dari rumah tersebut. Dalam sebuah video, saat itu terlihat seorang wanita ketika itu sedang berjalan dengan membawa troli. Namun secara tiba-tiba, sekelompok anjing liar langsung menyerangnya tanpa ampun. Nampaknya anjing-anjing tersebut menyerang karena merasa bahwa wanita itu membawa makanan bagi mereka. Hingga akhirnya sekelompok anjing itu merebut barang bawaan wanita itu, hingga wanita tersebut terjatuh dan berulang kali tergigit oleh pasukan anjing yang agresif itu. Sebuah video menegangkan lainnya terjadi pada sebuah kapal nelayan berikut ini. Seperti dalam video tersebut, seekor hiu macan tiba-tiba muncul dari permukaan air laut dan menyerang kapal nelayan tersebut. Sontak, sang nelayan pun amat terkejut dengan peristiwa yang menimpanya. Beruntung kapal tersebut masih dapat diseimbangkan dan tidak terbalik akibat gigitan hiu yang kuat.
Pemirsa, beragam aksi yang menantang adrenalin adalah aktivitas hal yang seringkali dicari oleh banyak manusia, terutama mereka yang menyukai sensasi dan hobi menguji batas diri. Berbagai aksi sensasional yang terbilang ekstrim ini adalah kegiatan yang dapat memicu lepasnya hormon adrenalin pada tubuh yang memberikan perasaan euforia dan ketegangan. Maka itu tak heran jika banyak orang yang menggemari aksi ekstrim ini, meskipun resiko dan bahaya di depan mata menjadi ancaman yang nyata. Bersama Cafe Plus 62, kami telah merangkum sederet aksi sensasional menantang bahaya yang nekat dilakukan beberapa individu di dunia. Benar-benar nekat. Demi menguji kemampuan diri, seorang pria pemberani ini terlihat nekat melajukan sepeda gunungnya di jalur yang bikin ngeri. Semula, pria itu terlihat membawa sepedanya naik menuju batang pohon yang tinggi. Setelahnya, ia pun nekat meluncur dari atas ketinggian pohon sembari mengendarai sepeda gunungnya. Beruntung, dalam aksi di luar nalarnya tersebut, ia berhasil mendarat dengan mulus, meski jarinya sempat mengalami luka gores. Lain halnya dengan aksi ekstrim yang dilakukan pria nekat yang satu ini. Entah apa motivasi yang mendasarinya, hingga dia pun terobsesi untuk memanjat puncak sebuah tower tanpa bantuan alat sama sekali. Perlahan tapi pasti, pria nekat itu mulai menapaki tangga tower satu persatu, juga bermacam jalur mengerikan lain yang bisa membawanya sampai ke puncak tower incarannya tersebut. Setelah melakukan pendakian selama semalaman, bahkan sempat menginap di tengah-tengah tower, pria itu akhirnya sukses menuntaskan obsesi gila dan ekstrimnya tersebut. Pendakian gunung tidak hanya menguji fisik saat tengah mendaki, tetapi juga mental. Seperti beberapa pendaki berikut ini yang diuji dengan tantangan nyali dan teror supranatural saat tengah mendaki gunung. Dalam sebuah video berikut ini, tampak beberapa orang pendaki yang sedang menuruni gunung. Namun dari kejauhan terlihat dua sosok tak asing dengan kehidupan astral yang seolah membuntuti mereka. Dua sosok tersebut tampak seperti kuntilanak dan pocong yang terus mengekori para pendaki tersebut. Mereka pun mengikuti para pendaki bahkan hingga ke sungai dan beristirahat di tenda. Walaupun tampak ngeri, akan tetapi warganet mengklaim bahwa video tersebut tidak benar adanya. Video lainnya menangkap detik-detik sosok tanpa kepala ketika mendaki di Gunung Welirang. Saat itu, sejumlah pendaki sedang mengabadikan momen mereka ketika sampai di puncak gunung tersebut. Namun beberapa saat kemudian, setelah video dinyalakan, kamera merekam sosok tak dikenal dengan tanpa kepala. Sosok tersebut berdiri diam di belakang para pendaki. Bahkan sosok itu seolah menghadap ke arah kamera. Di malam hari saat mendaki gunung, tiba-tiba saja rombongan pendaki ini dikejutkan dengan adanya suara dari alam gaib. Suara tersebut terdengar seperti suara gamelan yang terus menggaung di alam. Oke guys, coba dengerin.
Ada suara gamelan. Kedengaran 3 suara gamelan. Padahal di sekitar hutan tersebut hanya ada pepohonan dan tidak adanya rumah penduduk. Suasana di sana hanyalah kosong dan gelap. Namun suara gamelan tersebut terdengar seperti adanya acara besar maupun perkumpulan penduduk. Jadi kayaknya ada yang punya hajat yang nggak tahu bangsa apa gitu. Manusia cuma kita dari puncak gunung Tanggungan. Jelas banget suaranya. Oke, kita lanjut aja berpikir positif. Hidup berdampingan dengan dunia gaib memang tak selamanya berjalan baik. Beberapa pengalaman manusia justru pernah memasuki portal astral dan mengalami hal-hal janggal di dalamnya. Berikut beberapa pengalaman mengerikan masuk di alam astral. Sebuah rekaman video menunjukkan sebuah mobil yang tersesat di hutan Gunung Putri, Jawa Barat selama berjam-jam. Pasalnya, sang sopir mengaku tidak sadar bahwa mobil yang dikemudikannya ternyata masuk ke dalam semak-semak belukar di dalam hutan. Dalam rekaman video tersebut, tampak sebuah mobil berwarna silver berada di jalan setapak, yang kanan kirinya pepohonan rindang. Mobil itu kemudian berhenti di ujung jalan, tepatnya dekat semak-semak. Sang sopir mengaku bahwa suasana sekitar lokasi ramai dan banyak rumah penduduk. Padahal realitanya, kondisi sekitar sangat sepi dan hanya tumbuh pepohonan serta semak belukar. Seorang pria tersesat di dimensi lain saat ia mendaki Gunung Arjuno. Dalam kejadian ini, ia menuturkan bahwa dirinya hanya menjumpai sinar matahari selama 5 jam saja, hingga kemudian kabut tebal menyelimuti hutan belantara. Seiring dengan itu, keanehan-keanehan lainnya pun muncul, seperti beberapa pepohonan yang terlihat aneh dan tidak seperti pepohonan dunia nyata, hingga dedaunan yang tidak bergerak ketika ditiup angin, sebagaimana mestinya hutan dan tanaman yang tertiup angin. Jika di Kalimantan Selatan ada kota Saranjana, maka Sulawesi Tengah ada Wentira. Wentira juga termasuk dalam kota gaib dengan peradaban maju namun tak kasat mata. Diketahui sudah banyak laporan orang hilang yang diduga mereka masuk ke dalam Wentira. Pernah ada pemesanan mobil yang ditujukan ke Wentira, namun ketika sampai, pengantar mobil tersebut nyatanya hanya menemukan hutan belantara. Menurut kepercayaan masyarakat, di dalam Wentira terdapat kerajaan gaib yang menyimpan harta karun. Peradaban kerajaan Wentira diperkirakan sangat maju dan modern, seperti halnya kota-kota metropolitan yang terdapat di Indonesia. Klaten merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki catatan sejarah kuno seperti kota lainnya, termasuk destinasi wisata yang berada di sana. Berikut adalah beberapa legenda mistis di balik destinasi wisata favorit di Klaten. Siapa yang tidak tahu dengan Umbul Kemanten atau Umbul Manten? Umbul Manten adalah salah satu umbul yang berada di Klaten yang terkenal akan kejernihan dan beningnya air. Namun di balik keindahannya, ternyata terdapat mitos dan kisah mistis yang diyakini oleh warga sekitar. Di Umbul Manten sendiri telah berkembang sebuah legenda. Menurut warga setempat, sejarah Umbul Manten sendiri tidak terlepas dari kisah sepasang kekasih yang hendak melangsungkan pernikahan. Saat itu terdapat sepasang calon pengantin yang sebenarnya selama 45 hari
tidak boleh kemana-mana. Namun mereka justru melanggarnya dan main ke Umbul Manten. Mereka pun kemudian menjadi hilang semua, namun pakaiannya masih tertinggal di lokasi. Konon hingga kini, calon pengantin tersebut menjadi danyang atau roh halus penunggu umbul tersebut. Sendang Bulus Jimbung yang berada di Dukuh Jimbung Guo Klaten dikenal sebagai salah satu tempat keramat. Menurut kepercayaan warga setempat, adanya 2 bulus yang diyakini sebagai penghuni tempat tersebut. 2 bulus tersebut dipercaya memberikan keberkahan bagi para peziarah yang datang. 2 bulus tersebut dialah Kiai Poleng dan Nyai Remeng. Mereka dipercaya merupakan sepasang suami istri yang meninggal dunia di lokasi tersebut. Para peziarah pun mendatangi sendang tersebut karena masih mempercayai adanya keturunan dari 2 bulus itu. Kepercayaan akan mitos suatu tempat juga terjadi di Gunung Wijil. Konon di Gunung Wijil terdapat 2 lokasi dengan julukan golongan putih dan hitam. Jika golongan hitam adalah lokasi luar kompleks makam yang masih satu bukit, terdapat Goa Pesugihan yang terkenal dengan lokasi Buto Ijo. Konon pintu gua dapat terbuka dengan sendirinya, walaupun terdengar angker. Namun kini wisata Gunung Wijil sudah didatangi oleh berbagai turis lokal maupun mancanegara. Pemirsa, sebelum melancarkan aksi kejinya, umumnya pelaku kriminal telah lebih dulu merencanakan aksi tersebut dengan cermat dan percaya diri. Namun, tak semua hal dapat berjalan sesuai rencana. Beberapa kali tindak kriminal yang mereka lakukan justru berbuah kegagalan. Tak percaya? Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum bermacam momen menarik ketika para pelaku kriminal gagal beraksi. Aksi kriminal penjambretan dilaporkan hampir terjadi di Jalan Pakiswetan Gang 6 Surabaya pada Jumat 19 Juli 2024 sekitar pukul 7.30 WIB. Kala itu seorang ibu yang tengah menggendong sang bayi mendadak dikejutkan oleh aksi seorang pemotor yang berusaha merampas kalungnya dari arah belakang. Beruntung sebelum kalung itu berhasil terlepas dari leher pemiliknya, korban telah lebih dulu menyadari dan berusaha melawan balik sang pelaku penjambretan tersebut. Tak ingin diamuk massa, lantaran aksinya tertangkap basah, pelaku pun cepat-cepat menarik gas motornya melarikan diri dari lokasi kejadian. Benar-benar nekat, seorang pria berkaos putih dalam rekaman CCTV ini tampak menghampiri sejumlah orang yang sedang melakukan bongkar muat tabung gas. Tanpa tedeng aling-aling, tiba-tiba saja pria itu nekat mengancam para pekerja di sana dengan menggunakan senjata tajam. Sial bagi pelaku, alih-alih berhasil membegal, seorang pekerja yang ada di atas truk tersebut justru melemparinya dengan sebuah tabung gas hingga dia pun jatuh di atas permukaan aspal. Tak ingin menjadi bulan-bulanan, pelaku lantas melarikan diri dari lokasi kejadian yang kemudian dikejar oleh sejumlah pekerja yang tadi diancamnya. Viral di sosial media, detik-detik menegangkan ketika komplotan pelaku pencurian motor yang terdiri dari 2 orang tampak beraksi di Jalan Anggrek Cendrawasih, Palmerah, Jakarta Barat. Saat menjalankan aksinya, kedua pelaku yang datang berboncengan sepeda motor itu tampak menghentikan lajunya di depan sebuah rumah dengan sebuah sepeda motor yang terparkir tanpa penjagaan di depannya. Namun apes, baru saja salah satu pelaku memasuki halaman rumah, sang pemilik rumah telah lebih dulu memergokinya dan meneriakannya maling. Di
Dihantui rasa panik, kedua pelaku itu pun cepat-cepat tancap gas melarikan diri dari lokasi kejadian. Pemirsa, ketika kasus kejahatan dan tindak melawan hukum di suatu wilayah meningkat secara signifikan, tentu saja dampaknya mampu dirasakan masyarakat setempat maupun komunitas secara luas. Kejadian seperti ini tentu dapat meninggalkan trauma mendalam bagi siapapun yang mengalami. Beberapa tindak brutal, kejahatan di muka bumi yang terekam kamera telah terangkum menjadi rangkaian menarik dalam tayangan berikut ini. Agar Anda dapat berhati-hati ketika berada di ruang publik, karena kejahatan sejatinya dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Di sebuah lobi hotel yang sepi sekitar pukul 1 dini hari, seorang pria bertopi putih yang diduga buronan terlihat mengancam seorang resepsionis hotel yang tengah berjaga, entah hendak merampok atau minta dibukakan kamar untuk bersembunyi dari polisi. Menghadapi momen tersebut, sang resepsionis pun terlihat ketakutan bukan main. Dengan tangan gemetar ia pun mencoba menuruti kemauan pria tersebut. Beruntung, sebelum situasi menjadi semakin genting, sejumlah petugas kepolisian telah lebih dulu datang dan berhasil melumpuhkan sang buronan tersebut. Tak kalah mengerikan dari serangkai peristiwa sebelumnya. Kali ini di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, seorang wanita tampak memarkirkan mobilnya di bahu jalan serta membiarkan pintu kemudinya terbuka begitu saja. Sementara tepat di sisinya, seorang pria berkaus putih terlihat berdiri sembari merokok. Peristiwa mengenaskan itu terjadi begitu cepat. Tanpa diduga, pria berkaus putih yang dikabarkan mabuk itu tiba-tiba menyerang wanita di sampingnya dengan menikamnya berkali-kali menggunakan senjata tajam. Tak sampai di situ, seperti kehilangan akal, lelaki itu pun juga mengejar sejumlah pengguna jalan lain sembari mengacungkan senjata tajamnya dengan sangat mengerikan.